Halo guys, jadi dalam video kali ini aku mau berbicara tentang sebelumnya aku ini sedang berada di Taman Sakuragawa guys ya. Dan di belakang saya juga ada lumayan banyak orang yang lagi main-main. Dan itu di sana ada sepeda aku. Terus di sananya lagi itu ada kayak semacam air pancuran. Mungkin suaranya kedengeran ya. Jadi dalam video kali ini aku mau ngejelasin tentang, bukan ngejelasin sih, kayak ini pengalaman aku selama 1 tahun, namanya itu kayak sesuai di judul, yaitu culture shock yang ada di Jepang. Selama aku 1 tahun aku pernah ngalamin apa aja. Yang pertama yaitu waktu itu aku pas waktu jam istirahat kerja, terus ya biasa kita ngobrol dan makan bareng gitu. Dan ketika makan tiba-tiba si teman Jepang aku itu kayak kepedasan mungkin ya, terus dia kayak langsung membuang ingus kayak gitu guys. Kalau bahasa Sundanya itu nyingsring, kayak gitu, dan lumayan keras juga. Terus aku kaget dong karena aku masih makan gitu dan yang lain juga masih makan, tapi ketika aku lihat wajah yang lain biasa-biasa aja gitu, kayak normal aja gitu, kayak mereka lanjut makan, tapi aku kayak sedikit berhenti, kaget gitu guys. Wah, kok bisa-bisanya ya, padahal masih ada yang makan tapi kok nyingsing sembarangan gitu kan, buang ingus sembarangan guys, kenapa nggak di luar aja gitu. Nah dari sana kayak aku kaget banget guys ya. Terus ketika aku pergi makan ramen ya, kayak ngemih lah gitu, sama guys, aku pernah ngalamin juga. Waktu itu aku masuk ke tempat ramennya, terus kayak makan kayak gitu. Itu bukan 1 atau 2 orang, tapi semuanya hampir sama, kayak buang ingus guys gitu, kayak nyingsing gitu di saat orang lain masih makan. Dan orang-orang yang ada di tempat ramen tersebut juga biasa aja. Cuma aku yang heran gitu, lah kok bisa gitu, orang lagi makan. Ini kalau di Indonesia itu kayak dibilang gak sopan gitu ya, tapi kalau di Jepang, nah semenjak dari sana aku udah mengetahui, oh berarti ini kayak budaya Jepang seperti ini gitu guys. Oke, terus yang kedua ini juga sama, ketika aku istirahat kerja, kebetulan aku paling terakhir makan itu. Kalau ya biasanya kalau misalnya sendiri itu paling cepet ya makan, tapi kalau misalnya bareng orang Jepang itu kayak ya sambil ngobrol gitu kan, pura-pura sedikit-sedikit makannya kayak gitu guys, padahal lapar. Nah itu kayak pas aku masih makan juga, terus yang lain pada ngobrol, ada temen aku yang gosok gigi guys ya. Aku juga kaget banget gitu. Kalian bayangin kalau misalnya kalian sedang makan terus lihat orang yang gosok gigi, terus kayak budah terus kayak si odolnya itu kayak nempel di sini gitu kan. Terus ya biasa aja gitu, mereka biasa aja, tapi kita sedang makan gitu, kayak ngerasa ada, aduh ini kenapa nggak di wastafel aja gosok giginya, atau di kamar mandi gitu kan. Tapi emang budaya orang Jepang seperti itu. Jadi orang Jepang itu bisa gosok gigi dimanapun, baik itu di kamar ketika lagi rebahan, baik itu lagi gitu guys, dimanapun dia bisa gosok gigi guys. Dan aku sekarang juga 2 hal tersebut, kayak buang ingus atau nyingsring, terus kayak gosok gigi dimanapun aku lakuin guys, karena udah terbiasa dan aku mungkin udah nyaman juga, jadi ya udah aku lakuin sekarang, udah biasa gitu. Kalau dulu kayak kaget banget. Oke, terus yang ketiga yaitu aku kaget banget ketika mendengar teman aku yang umurnya, teman kerja aku yang umurnya udah 50 tahun, tapi dia kelihatan muda. Terus lah kok udah umur 5 tahun masih kerja gitu, kenapa enggak ya santai-santai di rumah gitu, udah waktunya pensiun udah waktunya pensiun guys, umur segitu ya. Kalau di Indonesia udah waktunya istirahat di rumah dah, tapi di Jepang itu malah ada juga katanya yang lebih umur 50 tahun ke atas juga ada, selagi mereka masih sehat jasmani dan rohani gitu guys. Kenapa orang Jepang seperti itu? Karena orang Jepang itu mencintai pekerjaannya guys ya. Jadi mereka saking cintanya sama pekerjaan, saking cintanya sama berkarir, mereka
nggak tahu apa itu usia. Makanya, dan ada juga kalau misalnya ditanya umur kamu berapa gitu, itu orang Jepang kayak kurang suka ya kalau ditanya usia itu, karena seperti itu, mereka untuk kerja mereka nggak menjadi patokan usia berapa gitu, nggak ada maksimal kerja, ada gitu, cuma kayak ya di umur 50 tahun juga masih bisa kerja gitu, selagi mereka masih sehat guys gitu, masih kayak fresh kayak gitu, dan wajahnya mereka itu nggak kelihatan usia di umur-umur segitu gitu guys. Terus yang keempat, ini sebenarnya nggak terlalu shock sih ya aku dengernya juga dan aku lihatnya juga, karena aku sebelum ke Jepang juga pernah dengar bahwa orang Jepang itu kalau dari hal segi disiplin dan sopan santunnya itu sangat the best banget, it's amazing gitu guys ya. Dan ya aku lihat pakai mata dan kepala aku sendiri ketika di lampu merah kayak gitu, terus ada anak-anak sekolah yang mau lewat, terus lampu merah ya, lampu merah untuk pejalan kaki. Nah jadi terus pakai sepeda kan, anak-anak sekolah Jepang itu pakai sepeda, terus pakai sepeda. Nah di sana siapa yang duluan itu yang di depan gitu guys. Mereka tahu disiplin itu seperti apa, jadi mereka menerapkannya guys. Jadi yang paling depan itu yang duluan, terus yang kedua, yang ketiga, yang empat. Jadi ngejejer kayak gini guys. Seriusan aku pernah lihat, kayak keren banget, kayak patut banget untuk dicontoh di Indonesia kayak gitu guys. Jadi mereka ngantri. Terus selain itu, kalau misalnya udah lampu merah kan tuh, si mobil berhenti. Nah terus mereka jalan tuh, yang pejalan kaki itu jalan, terus kayak dia ojigi, kayak menundukkan kepala kayak gini, kayak gitu guys, kayak gitu. Dan itu wah sangat luar biasa sekali. Itu bukan satu atau dua orang tertentu, tapi semuanya guys. Kayak mau preman atau orang tua atau anak pun juga, anak-anak atau anak-anak juga, itu semuanya kayak gitu guys. Jadi keren banget pokoknya, Jepang itu the best dah. Mungkin itu guys ya, jadi kayak 4 culture shock yang ada di Jepang. Sebenarnya masih banyak lagi, cuma yang aku tahu, yang aku alamin dan aku lihat setiap hari, 4 tersebut guys. Dan itu kayak membuat aku semakin semangat untuk belajar di Jepang ya, baik itu tentang pekerjaannya atau tentang lingkungannya dan tentang lingkungannya. Dan suatu saat nanti ketika aku udah pulang ke Indonesia, aku akan, insya Allah aku bakal menerapkannya apa yang aku dapat selama di sini gitu guys. Oke guys, terima kasih yang udah nonton culture shock aku tentang Jepang. Betul gak sih pengucapan kayak gitu bahasa Inggrisnya? Karena aku nggak bisa bahasa Inggris guys. Ya udah guys, terima kasih yang udah nonton. See you di next video. Bye bye.